Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik semua, Enci undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari pagi hingga malam hari. Dari pagi hingga malam hari, kasih Tuhan selalu beserta kita. Mari kita melakukan perintah-Nya Tuhan. Satu, saling mengasihi. Dua, selalu rendah hati. Tiga, suka menolong. Empat, rajin beribadah. Lima, dengar-dengar. Enam, takut akan Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita berdoa pembukaan, kita semua duduk kembali. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh berlalu dan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru, kekuatan untuk kami beribadah Tuhan, meskipun hanya melalui live streaming. Tetapi terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, masih tetap semangat kan? Semua kembali berdiri, kita angkat satu pujian, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
panggil nama saya. Ya adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami boleh lagi beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya, sebelum kita membaca Alkitab, Enci minta adik-adik semuanya ambil Alkitab masing-masing. Dan tidak ada ya yang baca Alkitabnya pakai HP, harus pakai Alkitab. Ya, pembacaan kita terdapat di Yohanes 20. Yang belum tahu boleh minta mama atau papa atau kakak yang membukakan ya. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Enci akan membaca dan adik-adik yang sudah tahu membaca boleh dibaca juga ya. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman kita pagi hari ini, dan mari kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Nah, adik-adik sekalian, setelah tadi kita membaca Alkitab, nah di sini yang menjadi pokok cerita yaitu Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus sebelum dia melihat dan mencucukkan jarinya di bekas
lubang paku tangan Yesus dan di bekas lambung Yesus, maka Thomas tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh teman-teman atau murid-muridnya yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita Thomas ini diajarkan bagaimana kita harus tetap percaya dalam menghadapi masa-masa pandemik seperti ini. Kita harus tetap sabar dan percaya bahwa suatu saat kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu bersama, kita boleh bernyanyi bersama, kita boleh membaca Alkitab bersama, ya, kita boleh bermain kreasi bersama. Bahkan mungkin nanti kita akan pergi ke sekolah kembali, kita boleh belajar lagi di sekolah bersama-sama, dan semua kita bisa lakukan dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik sekalian, dalam masa-masa seperti ini kita juga tidak boleh mengurangi sukacita kita dimanapun kita berada. Walaupun ibadah kita masih dalam bentuk live streaming, tetapi kita harus tetap bersukacita, kita tetap bersyukur dimanapun kita beribadah. Kita tetap minta pertolongan agar Tuhan Yesus tetap menolong kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Bahkan di masa-masa pandemik ini, walaupun kita merasa sulit, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampukan kita semua untuk menghadapi semua ini dengan penuh rasa syukur. Demikianlah adik-adik dari pembacaan kita dan juga ringkasan singkat pembacaan Alkitab kita, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk mama, papa, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mencintai. Dan demikianlah pembacaan kita. Oke, adik-adik sekalian, mari kita mengangkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah baca dan renungkan itu akan menjadi pedoman kami di dalam kami melaksanakan tugas kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua Tuhan. Tuhan mau tolong kehidupan kami Tuhan. Buat anak-anak, biar Tuhan mau tolong mereka Tuhan di dalam mereka belajar. Tuhan mampukan mereka Tuhan, walaupun mereka hanya belajar di rumah Tuhan. Biar Tuhan mau tolong Tuhan mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan. Biar Tuhan mau tolong mereka, orang tua mereka Tuhan, di dalam mereka membimbing serta mendidik anak-anak mereka Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati segala usaha kerja orang tua mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak yang berhari ulang tahun, biar Tuhan memberkati sukacita mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa juga buat anak-anak yang sakit dimanapun mereka berada saat ini, biar Tuhan mau tolong Tuhan, sembuhkanlah penyakit mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa juga buat Encik dan Engku, biar Tuhan mau tolong, beri kemampuan Tuhan di dalam melayani anak-anak. Dan Tuhan berkati juga segala usaha kerja mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat pandemi yang saat ini lagi berjalan Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar pandemi ini boleh lalu dengan begitu saja Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami memohon Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga,
Kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari yang indah ini, mari kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih.